Salam Bapak Ibu, selamat kita berjumpa kembali dalam program Jesus Life. Bersama saya, Pastor Ishak Tulus dengan tema Strong Family dan kita terus bahas ini karena keluarga itu penting ya, semua berangkat dari keluarga. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah tema dari bagian Strong Family adalah Strong Couple, ya, pasangan yang kuat. Strong couple. Jadi kita itu harusnya menjadi pasangan yang kuat. Kenapa? Karena ya kalau pasangan sudah nggak kuat, kita sebagai suami istri menjadi pasangan yang rapuh ya, pasti kita tidak berjalan sampai sampai selesai gitu. Mungkin berjalan sampai selesai tapi kondisinya pasti tidak seperti yang diharapkan gitu. Mari kita buka ayatnya di dalam Matius pasal 19. Ayatnya yang ke-6, ayat itu berkata begini ya, Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya tidak akan membahas perceraian, tapi yang saya mau sampaikan hari ini yang kita mau bicarakan adalah apa yang dipersatukan Allah, ya, dipersatukan di sini juga memiliki arti dipasangkan, ya. Jadi kita itu seperti sepasang, lembu ya, eee, kita lihat gambarnya ya, kita lihat gambarnya next tolong dibuka multimedia ya. Nah, dipasangkannya itu seperti sepasang lembu dikenakan satu kuk untuk membajak atau membawa pedati untuk menempuh satu tujuan, gitu, kira-kira gitu. Jadi Anda boleh bayangkan, Anda suami istri ya dipasang kuk untuk berjalan bersama-sama kepada satu tujuan, ya, dan ini harus menjadi pasangan yang kuat. Kira-kira gampang nggak? Susah, karena apa? Ya kalau jalan sendiri gampang, jalan rame-rame gampang. Tapi berdua diikat dengan kuk, itu susahnya luar biasa. Problem paling mendasar itu adalah berebut kekuasaan. Suami maunya ke kiri, istri maunya ke kanan, nah akhirnya terjadi tarik-menarik, kira-kira gitu ya. Sekali waktu Bapak Ibu saya bawa mobil dari Dokter Cipto di Jakarta menuju Bundaran HI ya, mau belok kiri, itu istri saya tiba-tiba ngomong begini, "Pak, jangan ambil paling kiri, itu kelihatan malah perboden ya. Ambil agak tengah sedikit supaya kamu aman." Seperti yang dia ngomong ya, saya ambil tengah, jalur tengah untuk belok kiri. Tapi begitu belok, saya ditangkap polisi, Bapak Ibu ya. Nah, saya tetap senyum dan istriku nunduk mungkin rasa nggak enak karena dia yang kasih masukan ya, dia yang minta supaya saya ambil jalur tengah. Lalu SIM saya diambil polisi, STNK diperiksa, tiba-tiba polisinya ngomong begini, "Pak, boleh lihat KTP?" Saya juga heran kenapa minta KTP, tapi saya nggak mau tawar-menawar, saya kasih KTP itu ke polisi. Nah, begitu ngelihat KTP saya, polisinya ngomong begini, "Oh, Bapak pendeta ya?" Rupanya polisinya itu orang Kristen ya, anak Tuhan. Jadi dia begitu lihat KTP pendeta, "Bapak pendeta ya?" "Iya, Pak polisi, saya pendeta." "Aduh, Pak pendeta salah jalur," ya. Saya nggak ngomong begini, istriku enggak ya. Walaupun dia yang ngasih tunjuk, dia yang minta supaya saya ada di jalur tengah ya. Saya menjawab polisi itu begini, "Ya Pak polisi minta maaf, saya salah jalur." "Ya Pak pendeta lain kali kalau belok sini tidak boleh di jalur tengah atau kanan, harus paling kiri." "Iya Pak polisi minta maaf, saya salah jalur." "Ya jangan diulang ya Pak pendeta." "Iya Pak polisi minta maaf, terima kasih banyak." "Oke silahkan jalan." Jadi saya nggak ditilang, saya dilepas suruh jalan ya. Tapi di jalan sambil nyetir saya ngomong sama istri saya, "Ma, bagaimana kalau di seminar kamu wanita?" Karena istri saya itu juga trenernya seminar wanita ya. Saya ngomong, "Coba ditambah satu sesi." "Loh, sudah 10 sesi loh, Pak."
nggak apa-apa, saya di pria, saya juga trenernya pria Bapak Ibu ya. Di pria itu papa 14 sesi baru pria itu bisa berubah ya. Terus kemudian sesi apa lagi ya? Mama kan sudah punya sesi satu kapal dua kapten. Jadi seminar wanita yang istriku ada di dalamnya itu ada satu sesi yang judulnya adalah satu kapal dua kapten ya. Bapak Ibu boleh boleh bayangkan kalau kapalnya satu, kaptennya dua, wow, kapalnya bisa muter-muter ya. Mungkin bisa tenggelam juga. Kenapa? Karena kapalnya satu, kaptennya dua ya. Terus kemudian istriku sesi apa lagi mau ditambahkan? Coba Mama bikin satu sesi lagi, satu mobil dua sopir, saya bilang gitu. Nah sejak itu Bapak Ibu, istriku nggak pernah protes ya. Kalau saya bawa mobil dia tenang, dia duduk anteng, dia nggak protes. Kenapa? Dia yakin bahwa aku tahu rambu-rambu lalu lintas, dia percaya bahwa aku tahu jalan. No, banyak pria itu di jalan tuh stres, bukan karena apa-apa, bukan karena macet aja, tapi karena istrinya juga ya. Bawa mobil tapi dikontrol oleh istri, awas, awas, belok kiri, kanan dikit, rem sedikit, sampai ada suami mengatakan, udah kamu aja bawa mobil, ada begitu ya. Nah itu loh, kadang-kadang itu salahnya itu istri itu di mobil mau ngatur, di rumah mau ngatur, siapa pemimpinnya ya. Walaupun begini loh Bapak Ibu, walaupun suami istri itu seperti sepasang lembu yang diikat dengan kuk, lalu kemudian membawa satu tujuan, sebuah pedati atau gerobak. Kalau di Manado itu pakai istilah roda gitu ya. Kalau bisa juga untuk membajak gitu, menyelesaikan sawah itu kira-kira gitu. Walaupun mereka sejajar, tapi komando pemimpin tetap ada di suami karena ini tidak akan pernah dirubah ya. Nanti sesi-sesi berikutnya kita belajar lebih dalam tentang bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang yang dipimpin, gitu ya. Jadi ini nggak boleh diubah juga. Nah itu sebabnya saya mau katakan bahwa menikah itu sama dengan begini ya, slide selanjutnya tolong next. Nah ini, menikah itu adalah sebuah keputusan menjalani hidup berjalan berdua hingga akhir. Ini kita perlu tahu ya. Jadi begitu kita ambil keputusan menikah, kita berarti sedang memutuskan berjalan berdua dengan pasangan kita, menjalani hidup kita berdua hingga akhir. Dan perjalanan kita harusnya perjalanan yang penuh kemenangan, perjalanan yang diberkati. Karena apa? Karena kita diperhamba oleh kebenaran, yaitu pernikahan tadi itu. Ya, nah supaya kita bisa menjalani pernikahan kita, rumah tangga kita sampai akhir, maka saya mau sampaikan begini, ada 3 prinsip untuk mampu berjalan berdua hingga akhir. 3 prinsip ya. Kalau prinsip berarti nggak boleh dilanggar. Begitu dilanggar akan datang banyak masalah. Ya, 3 prinsip untuk mampu berjalan berdua hingga akhir. Prinsip yang pertama, suami istri itu harus menyatukan visi. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu, para pemirsa semua, apakah dulu Anda menikah punya visi nggak? Ya, kamu yang belum menikah, khususnya para wanita, kalau kamu punya pacar, ya tanya sama pacarmu, priamu ya. Tanya visinya apa untuk nikah. Karena apa? Kalau nikah nggak punya visi, itu akan bermasalah. Itu sebabnya harus menetapkan sebuah visi. Saya menikah yang pertama dengan almarhum istriku itu visinya keluarga ilahi, dan itu juga menjadi visi pelayanan kami, visi gereja kami, akhirnya keluarga ilahi. Nah setelah istriku meninggal lalu kemudian menikah lagi, Bapak Ibu ingat ya, second married, menikah kedua kali itu tidak lebih mudah, lebih sulit. Kenapa? Karena ya masing-masing punya latar belakang yang sudah pernah rumit ketemu. Nah itu untuk menjalaninya perlu ekstra dewasa ya. Nah, pernikahan saya dengan istriku yang sekarang ini visinya adalah membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Sebenarnya sama sih intinya, cuman kalimatnya lebih panjang ya. Jadi pernikahan kami visinya ya membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Kenapa saya pakai visi ini? Kenapa kami berdua pegang visi ini? Karena gini, menurut kami
Kalau kita menikah, kita berkeluarga, tidak menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga itu, maka yang namanya setan tidak usah diundang, tidak usah dibukakan pintu, dia akan hadir sendiri ya. Lalu membangun kerajaan di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak menghadirkan kerajaan Allah, bayangkan kalau keluarga kita itu yang ada di dalamnya adalah setan yang membangun kerajaannya, ya, yang menjadi penguasa, pasti bermasalah, ya gitu. Itu sebabnya harus ada visi. Dan Tuhan sendiri itu menciptakan pernikahan itu visinya jelas loh Bapak Ibu ya. Perhatikan di dalam Maliaki pasal 2 ayat 15, ini ayat ini sudah pernah kita baca tapi kita ulangi di sesi ini ya. Maliaki 2 ayat 15 itu ini visinya Tuhan menciptakan sebuah pernikahan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Nah, itu visinya ya. Jadi Tuhan menciptakan pernikahan itu tujuannya, visi besarnya adalah supaya lahir generasi ilahi. Nah, begitu. Keturunan ilahi. Makanya pernikahan pertama Adam diciptakan segambar dengan Allah. Lalu Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Nah, gambar Allah ketemu dengan gambar Allah, melahirkan gambar-gambar Allah gitu. Makanya pernikahan harus dipersiapkan supaya apa? Gambar Allah itu sudah ada pada calon suami istri yang bakal dinikahkan. Kenapa? Karena kalau gambar Allah tidak ketemu dengan gambar Allah, lahirlah generasi yang lain gitu ya. Apalagi kalau bapaknya gambar gendruwo, terus mamanya gambar kuntilanak, ya anaknya pasti babi ngepet, tuyul, yang begitu-begitu ya. Itu sebabnya mau tidak mau seorang suami, seorang istri dalam pernikahan membangun karakter ilahi masing-masing ya, jangan menuntut. Gitu, kira-kira gitu. Ya, jadi Tuhan menciptakan sebuah pernikahan tujuannya supaya terjadi multiplikasi gambar-gambar Allah ya, gambar-gambar ilahi. Kira-kira begitu. Ini visinya ya. Jadi yang pertama suami istri harus menyatukan visi. Jadi Bapak Ibu yang belum punya visi dalam rumah tangga, setelah mendengar firman ini Anda berdua berdoa sepakat bergumul sampai dapat visi. Kalau perlu sebagai hamba Tuhan, yang sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala apalagi kalau perlu visinya keluarga itu juga menjadi visi pelayanan. Jadi itu akhirnya nanti jadi kuat gitu. Jadi prinsip pertama menyatukan visi. Lalu prinsip kedua supaya mampu menjalani hidup berdua sampai akhir. Yang kedua adalah menjaga komunikasi. Kenapa pakai kata menjaga? Karena memang perlu dijaga yang namanya komunikasi ya. Menjaga komunikasi yang kedua ya. Nah, ada satu ayat yang berkata begini ya, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Ayat itu berkata begini, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Perhatikan ya, Tuhan itu konsepnya komunikasi itu ini yang perlu dijaga ya. Konsepnya komunikasi yang Tuhan ciptakan itu begini. Hai saudara-saudaraku yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah satu, cepat untuk mendengar. Dua, lambat untuk berkata-kata. Tiga, lambat untuk marah. Nah ini nggak boleh dibalik ya. Tuhan mau komunikasi itu susunannya, komposisinya adalah satu, ya cepat untuk mendengar. Dua, lambat berkata-kata. Tiga, lambat untuk marah. Nah, kita seringkali enggak. Makanya rumah tangga kita bermasalah. Kalau kita kan seringkali begini, ya marah terus, ya ngomong terus, mendengarnya belakangan. Itu pun kalau sadar dan herannya tidak pernah sadar itu ya. Ayo supaya rumah tangganya benar, rumah tangganya menjadi kuat, maka komunikasi ini jangan dibalik ya.
Tiga prinsip komunikasi. Mari kita lihat, kita ulas ayat ini bersama-sama. Yakobus 1 ayat 19. Tiga prinsip komunikasi sesuai dengan Yakobus 1 ayat 19 tadi itu. Tiga prinsip komunikasi. Satu, prinsip pertama yaitu prinsip mendengar. Ini jangan ditaruh di nomor dua. Jangan ditaruh di nomor tiga, apalagi belakangan. Harus nomor satu, suami istri khususnya mendengar itu harus menjadi hal yang nomor satu. Dan ketika suamimu bicara, istri jangan potong. Ketika istri bicara, suami jangan potong. Biarkan sampai selesai. Kira-kira begitu. Makanya ayat itu berkata begini, Amsal, ini prinsip mendengar. Amsal pasal 4 ayat 20 dan 21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi mendengar yang benar, bukan yang baik ya, yang benar. Yang benar itu menggunakan satu telinga ya, dua menggunakan mata, tiga menggunakan hati. Jadi mendengar itu pakai kuping, pakai mata, nggak pakai hati, tidak pakai mulut. Nah gitu, mulutnya ditutup, digunakan telinganya, terus matanya untuk memandang, terus hatinya untuk empati, kira-kira begitu. Makanya akhirnya begini Bapak Ibu ya, mendengar pasangan suami istri itu kalau mendengar harus begini, perhatikan. Komunikasi adalah kekuatan rumah tangga, tetapi kekuatan komunikasi bukan terletak pada bicara, tetapi mendengar. Saya setelah ngerti ini dulu Bapak Ibu ya, tahun-tahun 2002 dan sebelumnya gitu, saya itu kalau istriku bicara gitu biasanya belum selesai, aku sudah tahu ujungnya. Dan rata-rata pria memang begitu. Kalau istrinya ngomong belum selesai, sudah tahu ujungnya. Nah, karena sudah tahu ujungnya, maka langsung di stop. Biasanya gitu ya. Banyak mulut lah, cerewet lah gitu. Tapi saya enggak. Saya dulu begini. Mama sudah, jangan panjang-panjang. Maksudmu begini kan? Betul, Pak. Nah, kalau begitu, saya langsung jelaskan. Satu begini, dua begini, tiga begini, empat begini, lima begini, ya. Betul? Betul, Pak. Ya sudah, lakukan. Ternyata istriku marah. Kenapa? Maunya dia cerita kok. Maunya dia ngomong, terus saya mendengar, ya kan? Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah saya ngerti bahwa komunikasi itu kekuatannya bukan di mulut tapi di kuping, bukan dibicara tapi di mendengar, sejak itu kalau istriku ngomong, walaupun aku sudah paham, aku nggak potong, betul-betul tak biarkan sampai landing, sampai parkir. Nah, begitu parkir, saya tidak lagi menjelaskan satu begini, dua begini, tiga, enggak. Saya malah tinggal ngomong begini loh. Oh begitu ya, Ma. Iya, Pak. Jadi khusus para bapak-bapak, ini enggak semuanya ya, rata-rata wanita, istri, itu kalau ngomong memang panjang, lebar, diulang-ulang kadang-kadang begitu. Tapi kalau kita sabar menunggu, mendengar sampai tuntas, sampai selesai, biasanya ujungnya dijawab sendiri. Nah gitu. Boleh dicoba nih ya. Jadi jangan asal istrimu ngomong dipotong. Anda jawab, ngomong potong. Ya, Anda kayak menteri penerangan aja loh. Kementerian Penerangan sudah dibubarkan, Anda masih jadi menterinya. Jangan ya. Makanya mendengar pasangan itu harus mendengar sampai tuntas dan dengan empati. Ini perlu belajar. Ya. Sekali waktu Bapak Ibu istriku pagi-pagi itu wajahnya kumel gitu ya. Terus kemudian dia ngomong begini, "Pi, tadi malam Mami mimpi kayaknya akhir zaman serem banget. Boleh nggak aku cerita?" "Oh boleh cerita. Ini sekedar cerita loh. Nggak penting loh ya." Tak taruh loh HP-ku ya. Terus kemudian tak dengerin sampai habis. Waduh 10 menit lebih dia ngomong itu ya. Tapi tak dengerin sampai habis. Begitu selesai dia nanya, "Pi, kira-kira artinya mimpi Mami itu apa ya?" "Nggak usah khawatir. Kayaknya mimpimu itu nggak ada artinya, nggak apa-apa, cuman mimpi itu." "Oh gitu ya?" "Mhm." "Oh ya udah makasih ya udah didengar," langsung ke dapur ya. Kadang-kadang gini loh bapak-bapak khususnya, istrimu itu nggak butuh jawaban, hanya butuh didengar gitu. Ya ini paling berat loh, makanya seorang suami khususnya
Anda harus mampu mendengar istri, ketika istri hanya sekedar cerita dan nggak penting, nggak butuh jawaban, hanya butuh didengar. Gitu ya. Ayo utamakan mendengar ya. Teks berikutnya ya. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip berkata-kata ya. Tadi itu kan lambat mendengar, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Maksudnya lambat itu direm dulu, dipikirin dulu kalau ngomong sampai Anda ketemu ayat ini, Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, saya ulangi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi supaya kata-katamu itu tidak melukai, tapi justru memberkati, makanya jangan mudah ngomong. Kalau mau ngomong, direm dulu, dipikir dulu. Kalau saya ngomong begini kira-kira suamiku tersinggung nggak ya? Kalau saya ngomong begini kira-kira istriku nanti marah nggak ya? Begitu loh ya. Supaya apa? Rumah tanggamu komunikasinya tetap sehat, tetap kuat ya. Jadi pasangan yang kuat. Prinsip berkata-kata ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah prinsip eh, menang atas emosi sendiri, lambat untuk marah ya. Ini berita baik buat Anda yang cepat marah. Karena apa? Ya, Anda akan melukai nanti, melukai rumah tangga Anda sendiri. Nah, Alkitab mencatat begini ya, lambat untuk marah, prinsip menang atas emosi sendiri. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 perhatikan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi dari ayat ini saya mau sampaikan begini. Marah itu adalah celahnya iblis masuk ke dalam rumah tangga kita, ambil alih kendali. Jadi ingat ya, Anda yang dikit-dikit marah, suka marah, Anda sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk rumah tanggamu dan ambil kendali, mengendalikan rumah tanggamu. Ya, siapa sih gak pernah marah? Pasti pernah ya. Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani di daerah Bengkulu, istriku ada di rumah di Jakarta ya. Lalu besoknya kami berdua harus terbang ke Denpasar melayani full gospel, pemimpin full gospel se-Indonesia Timur ya. Lalu kemudian saya telepon istriku begini, "Ma, tolong ya kayaknya papa nggak sempat pulang rumah, jadi kita ketemu di bandara saja. Tolong bawakan jas ini, dasi ini, baju ini, bawakan ini, bawakan ini, bawakan ini ya." Supaya nggak lupa, supaya nggak salah, karena istriku tuh pelupa, tukang salah ya. Terus kemudian Papa WA kamu supaya kamu nggak lupa. Tak WA itu ya. Nah, begitu kita terbang ke Denpasar berdua, begitu mendarat di Bali, sudah sore ya, sudah habis maghrib ya. Saya lihat wajah istriku beda ya. Begitu masuk kamar hotel, dia ngomong begini, "Pak, minta maaf, kenapa? Ternyata yang mama bawa itu semua lain, nggak seperti yang papa pesan, bla bla." Saya diem ya. "Papa, mama minta maaf." Saya diam ya. Dicolek saya, "Papa minta maaf." Saya tetap diam ya. Terus kemudian Tuhan itu bicara di hati saya cukup keras, ini yang minta maaf ini istrimu sendiri. Kamu sudah ngajarin tentang keluarga di mana-mana, sekarang istrimu yang minta maaf ini." Saya tetap diam. Tiba-tiba ayat tadi itu muncul ya, "Jangan sampai matahari terbenam." Ya. Lalu itu sudah jam 8 malam Bapak Ibu, jadi saya ngomong begini sama Tuhan, "Itu sudah jam 8 Tuhan, sudah tenggelam dari tadi." Ya. Saya itu saking jengkelnya Bapak Ibu ya, ketiduran ya, ketiduran. Tapi tengah malam saya kebangun, saya rasa salah banget ya. Saya rasa sudah apa ya, melukai istri saya, sudah apa namanya, tidak memberi kesempatan kepada istri saya. Saya langsung turun dari tempat tidur, saya duduk di bawah, saya menyembah Tuhan, saya minta ampun, saya minta diampuni Tuhan. Dan saya dengar tiba-tiba istriku duduk di sampingku, ya saya nggak banyak ngomong,
saya peluk kepalanya, saya taruh di dada saya, dan saya angkat tangan satu, saya sambil ngomong begini, "Tuhan, ampuni aku, dan sekarang ini aku menyatakan di hadapan Engkau bahwa istriku orang terbaik dalam hidupku, dan tidak akan tergeser dengan apapun, termasuk kekurangannya, pelupanya, kesalahannya, tidak akan menggeser dia dari hatiku." Begitu saya ngomong begitu, Bapak Ibu, istriku langsung udah selesai ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa kendalikan marah kita loh. Kalau marah jangan berlarut-larut ya. Kita itu kalau bicara pasangan suami istri kan lama-lama bisa marah. Kenapa? Karena pasangan kita itu jujur ya. Makanya sesi yang lalu saya ngomong cinta itu tidak boleh lagi perasaan, harus keputusan. Kenapa? Karena salah satunya pasangan kita itu kalau lama-lama kalau ngomong nggak menarik, kira-kira begitu ya. Nah, supaya tetap menarik, Anda harus betul-betul membangun komunikasi yang sehat dengan 3 prinsip tadi itu. Coba, tingkatkan caramu mendengar, supaya apa? Anda dengar gitu, supaya apa? Supaya walaupun nggak menarik, tapi ternyata ada pesan gitu, yang disampaikan buat Anda. Ini prinsipnya ya. Lalu sekarang ada 3 level komunikasi. 3 level ya. Satu, level basa-basi. Jadi rumah tangga itu harus punya komunikasi level basa-basi, guyon, ngobrol, nggak penting. Cekakakan, ketawa gitu ya. Ngendorin semua saraf-saraf yang tegang itu dengan guyon gitu. Tapi ada loh orang nggak bisa. Tapi Anda harus bisa belajar. Ada guyon gitu ya. Terus yang kedua level penting. Nah, level penting ini membicarakan hal-hal penting dan jangan bicara hal penting pada saat genting, nanti malah bermasalah. Ya, makanya suami istri itu harus punya waktu meeting ya. Bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Paling lama harusnya 3 bulan sekali. Membicarakan hal-hal penting. Apa itu hal penting? Hal penting itu begini, pelayanan. Nah, ini hal penting apalagi sebagai hamba Tuhan ya, dibicarakan suami istri. Harusnya Anda itu sebelum membicarakan dengan majelis, dengan siapapun, bicara dulu suami istri. Kenapa? Ingat bahwa Anda berdua suami istri itu hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi sebelum sepakat dengan siapapun, sepakatlah suami istri. Membicarakan jadwal pelayanan, membicarakan kondisi pelayanan, membicarakan keuangan rumah tangga. Ini juga hal penting. Membicarakan sekolah anak-anak, membicarakan pertumbuhan anak-anak. Ini semua hal penting. Terus apa lagi? Membicarakan termasuk ngunjungin orang tua. Ini penting. Ngunjungin mertua. Itu penting ya. Jangan dilupakan mereka. Ya, gitu. Lalu kemudian termasuk liburan bersama. Ya, gitu. Jadi biarpun pendeta, biarpun gembala itu harus ada waktu liburan. Ya, saya lihat nih beberapa ibu-ibu wajahnya krisis piknik ini. Bapaknya terlalu sibuk, gak boleh ya. Harus ada liburan, itu hal penting. Jadi level penting yang kedua. Yang ketiga level dari hati ke hati. Suami istri nggak boleh ada unek-unek. Ya, saya sudah punya gini. Sebulan sekali istriku menyampaikan unek-uneknya ke saya dengar dan nggak boleh dibantah. Udah didengerin aja. Kalau memang itu yang dikatakan benar, ya saya akan robah gitu. Tapi kalau ternyata nggak benar, ya nanti biar waktu yang menunjukkan ternyata itu salah gitu. Dan itu kami lakukan. Sebulan sekali istriku menyampaikan unek-uneknya, sebulan sekali aku menyampaikan unek-uneknya. Nah begitu. Pertama saya lakukan Bapak Ibu ya, wah berat ini. Kenapa? Karena kan rata-rata suami istri itu nggak mau kalau dikoreksi gitu. Nah itu sebabnya harus ada ini level dari hati ke hati. Oke, prinsip yang ketiga sekarang ya. Nah, untuk mampu berjalan berdua hingga akhir, itu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah visi, yang kedua komunikasi, nah yang ketiga keberanian menyelesaikan konflik. Rumah tangga itu ada konflik loh Bapak Ibu. Dan dunia mengajarkan sebuah kemunafikan supaya kita pinter menyembunyikan konflik sehingga rumah tangga kita seolah-olah tidak ada konflik. Ini namanya munafik ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita harus berani menyelesaikan konflik apapun resikonya ya. Ingat, menyelesaikan konflik itu berisiko, tetapi tidak menyelesaikan konflik itu sama dengan bom waktu.
Konflik ditumpuk ditumpuk ditumpuk, begitu meledak bisa cerai. Itu sebabnya biasakan menyelesaikan konflik, supaya apa? Supaya nggak numpuk konflik dan jangan hidup seolah-olah tidak ada konflik, itu namanya munafik gitu loh ya. Kadang habis berantem gitu, tiba-tiba kayak sudah baikan, naik mimbar, itu sebenarnya munafik ya. Kondisi rumah tangga kita harusnya selalu selesai ya, gitu. Nah, gimana sih caranya menyelesaikan konflik? Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Ayat itu berkata begini Bapak Ibu, 2 Timotius 2 ayat 23, "Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran." Jadi kalau lagi ada konflik ya, jangan cari-cari hal, ya, hal yang bodoh, jangan maksudnya gini, jangan melebar kemana-mana, jangan ngembet kemana-mana ya. Sudah kalau perlu suami istri itu kalau terasa mau bertengkar begitu salah satu berdiri ya, ngomong begini, "Ini judulnya apa?" Ya gitu ya, harus ada judulnya gitu. Contoh, sekali waktu Bapak Ibu, saya itu mau berangkat melayani ke Sulawesi Selatan di daerah Tonasa itu ada pabrik semen, saya bersama istri ya, tapi istriku berangkat duluan. Nah, ketika istriku besok mau berangkat, hari ini saya ngomong begini, "Ma, tolong coba papa dicek tiket ya, dibukakan dicek tiket, jamnya supaya cocok," gitu. Nah, begitu dia buka iPad-nya, tahu-tahu listriknya korslet, turun, cekrek gitu. Nah, begitu saya lihat ternyata istriku itu sambil ngecas, sambil buka-buka, apa namanya, iPad-nya ya. Nah, itu rupanya korslet ya. Terus saya ngomong saya berdiri, saya ngomong begini, "Ma, kalau kerja jangan sambil ngecas." Saya nadanya juga gitu ya. Istriku tiba-tiba ikut berdiri ya, ikut berdiri, terus nyautnya begini, "Memang kenapa?" "Nggak apa-apa sih, tapi harus memilih. Pilih aja, ngecas atau kerja, salah satu." "Nggak apa-apa, selama ini mama itu sambil ngecas, sambil bikin PowerPoint, bla 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 bla." Konflik, akhirnya konflik ya, konflik dan besok pagi itu harusnya dia saya antar ke bandara untuk terbang pagi-pagi. Tapi karena marah, konflik belum selesai, dia dia itu langsung nyelonong ke bandara pakai taksi ya. Rupanya orang itu kalau lagi marah malah jadi mandiri ya. Dia pergi sendiri. Tapi di hati saya ngomong sendiri begini, "Mau khotbah apa dia ini besok? Sekarang persoalan belum selesai kok malah sudah pergi bla bla bla." Saya ngomong sendiri. Tapi Tuhan bicara di hati saya begini, "Kamu juga sombong. Kenapa kamu nggak selesaikan?" Ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, besok pagi istri saya telepon, "Pak, mama minta maaf, mama kemarin tidak tunduk sama papa. Mama ngelawan, mama bicaranya kasar, mama keras, mama sombong, mama cenderung kurang ajar." Dan saya nggak jawab begini loh, "Syukur kalau lu sadar." Enggak, saya juga begini, "Oh iya Ma, minta maaf, papa juga minta maaf kemarin yang memulai papa duluan. Oke ya, papa minta maaf, papa juga memaafkan mama. Oke kita berdoa, kamu mau melayani, saya doakan karena hari itu mau melayani ya." Nah besoknya Bapak Ibu saya nyusul ya. Begitu masuk di kamar penginapan di Tonasa itu, istri saya ngomong begini, "Pak, kemarin itu sebenarnya mama nggak salah loh." Saya kaget, sudah selesai kok masih diungkit. Nah ini bapak-bapak perlu tahu ya, pria sama wanita itu beda, hatinya wanita itu lembutnya kayak spon, Pak. Ngeresepnya cepet, nyimpennya lama, gitu ya. Terus pengampunannya itu nggak langsung brol selesai, diangsur. Kalau pria kan begini, mudah berbuat salah, mudah minta maaf, mudah lupa. Kalau wanita enggak, ya. Makanya jangan lukai wanita, kenapa? Karena wanita itu nyimpennya lama, ya kan. Terus aku jawab begini juga Bapak Ibu, "Papa juga nggak salah loh Mas." Coba nggak salahnya mama di mana? "Papa tahu nggak, mama itu kemarin lagi capek, belum packing pakaian, belum rapiin materi, papa minta tolong bla 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 bla." Sama, papa juga berpikir kalau sampai iPad itu betul-betul korslet korslet, terus kemudian meledak, kena mukamu, terus kamu gosong, siapa yang rugi?
Oh iya juga ya, terus saya dipeluk, selesai ya. Jadi gini, masalah tiket ya masalah tiket aja, nggak usah ngembet kemana mana. Anda kalau bertengkar, sebab ada loh, orang sudah tua tapi kalau berantem kayak anak kecil, ya. Ipar disangkut-sangkutin, ya, keponakan dibawa-bawa, engkong sudah mati dibangkitkan lagi. Ini sebenarnya mau cengbeng apa mau selesai gitu ya kan. Sudah ya, tip untuk menyelesaikan konflik. Nah ini saya akhiri dengan tip ini ya. Tip menyelesaikan konflik itu begini Bapak Ibu ya. Satu, jangan umbar emosi. Ingat ya, emosi itu otak kita nggak normal. Jangan diumbar ya. Kendalikan mulutmu, kendalikan emosimu ya, gitu. Jadi jangan umbar emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat janji nikah. Jadi dulu waktu kita menikah kan janjinya terima apa adanya ya. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, termasuk dalam keadaan marah atau dalam keadaan manis-manis, harus kita terima. Ingat janji nikah. Yang ketiga, ingat visi keluarga. Makanya Anda harus bikin visi setelah ini. Supaya apa? Karena salah satu yang kita lewati adalah pertengkaran ini. Dan ingat, waktu bertengkar itu seringkali orang gelap semua itu. Pikiran gelap, mata gelap. Nah, pada saat itu ingat bahwa visi kita belum selesai. Pokoknya kalau kita belum mati, belum selesai itu visinya. Gitu. Sampai mati kita harus selesaikan. Gitu. Ingat visi keluarga. Yang keempat, ingat kebaikan pasangan. Masa iya sih pasangan kita nggak ada baiknya sama sekali ya. Ingat baiknya gitu. Terus kemudian yang terakhir yang kelima, mengalah adalah langkah tepat untuk menyelamatkan keluarga. Jadi kalau sudah ini ingat ya untuk ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah. Jangan jangan gengsi. Gengsi itu merusak semuanya. Pokoknya ingat semua 5 tip untuk menyelesaikan apa namanya konflik ini Anda harus pegang baik-baik. Saya percaya kalau Anda visinya jelas, terus kemudian komunikasinya sehat, terus kemudian dewasa menyelesaikan konflik, Anda betul-betul akan memiliki strong family, keluarga yang kuat. Mari kita tundukkan kepala untuk sesi ini, kita tundukkan kepala, kita evaluasi perjalanan kita suami istri. Kalau Anda selama ini nggak bisa kontrol emosi, sudah waktunya kita bertobat ya. Bapa di surga, kami bersyukur buat sesi sekarang ini, pelajaran firman-Mu hari ini, biarlah ini bukan sekedar informasi yang kami terima, bukan sekedar berita yang kami terima, tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang harus kami taati. Biarlah kami sebagai suami istri, kami tahu bahwa kami sudah memutuskan berjalan berdua hingga akhir. Itu sebabnya apapun keadaan pasangan kami, biarlah kami mampu hidup bersama-sama dia, membangun sebuah hubungan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghormati pasangan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami ego, kami suka marah. Haleluya. Saya tiba-tiba ingat nih, Bapak Ibu yang sekarang ini sampai hari ini belum bisa kendalikan emosi, yang kalau marah masih meledak-ledak, boleh angkat tanganmu, saya doakan dari sini. Haleluya. Bapakku berdoa buat para pemirsa yang sedang mengangkat tangannya kepadamu, khusus untuk mengendalikan emosi, mereka masih suka kalah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, taruhkan hatimu di hati mereka, taruhkan pikiranmu di pikiran mereka, supaya mereka mampu hidup seperti Engkau hidup. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kendali bagi mereka, supaya rumah tangga mereka aman, bisa sampai tujuan, sampai kepada rancangan Tuhan yang sudah disiapkan itu. Terima kasih Bapak, kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kami menjadi kuat dan kehendak-Mu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, sampai jumpa di waktu-waktu berikutnya, Tuhan memberkati.